Bagaimana kisahnya? Ikuti terus. ASR Buton menyajikan sebagaimana yang dipaparkan oleh Ketua DPC Gerindra Kabupaten Buton Rahman Pua. Rahman Pua juga menjelaskan apa yang dilakukan oleh. Agar lebih lengkapnya ASR Buton ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu menambah energi kita semua. Andi Sumangeruka atau ASR sejak mengawali karirnya di militer, ia sudah mengabdikan dirinya kepada masyarakat, juga bangsa dan negara. Ia telah berjanji dalam hati kecilnya ketika ia menjadi seorang petinggi militer ke depan, ia akan mengabdi setulusnya kepada masyarakat, dan itu dibuktikannya dari hari ke hari. Ayo tonton terus kegiatannya. Kegiatannya. Nah, mereka mau mencari makan di mana? Kita lihat bagaimana sulitnya mereka. Nah, tetapi kan pemerintah juga punya keinginan agar secara kesehatan memang kita ada masalah, tetapi ekonomi jangan sampai terkena. Sehingga ini ada stimulus untuk menggerakkan mereka. Mulai dari situlah saya merasa bahwa kita ini kan dibesarkan oleh mereka. Tentara itu kan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Setelah kita pensiunkan, kita akan kembali ke rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, terutama masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, kehadiran ASR atau Andi Sumangeruka ini benar-benar dia setelah mengabdi sebagai seorang anggota TNI dan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia, ia betul-betul menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik di TNI. Terbukti setelah ia menjadi Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dia kembali dianugerahi untuk menjadi seorang Panglima Kodam Hasanuddin atau Kodam 14 Hasanuddin. Kalau sebelumnya Kodam Hasanuddin itu disebut Kodam 7 Wirabuana. Tapi entah kenapa dengan penyesuaian sehingga Kodam 7 Wirabuana disebut menjadi Kodam 14 Hasanuddin. Dari hari ke hari ia terus menyelami dan memahami masyarakat. Dengan ikhlas ia jelaskan bahwa TNI itu berasal dari rakyat dan dibesarkan oleh rakyat. Dari rakyat itu yang membiayai kita. Karena itu setelah dia menjadi purnabakti atau purnawirawan dari anggota TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal, ia kembali berkeinginan untuk berbakti kepada masyarakat, terutama di negara atau di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang betul-betul ia cintai. Dan di daerah Sulawesi Tenggara inilah ia mulai mengawali hidupnya dari kecil hingga mengikuti sang ayah. Kala itu di tahun-tahun 60-an itu ia mengikuti sang ayah menjadi camat di Wawoni yang saat ini menjadi Kabupaten Konawe Kepulauan. Ia betul-betul memahami bagaimana hidupnya masyarakat. Ia juga memahami bagaimana kondisi Sulawesi Tenggara di tengah-tengah krisis ekonomi masyarakat saat ini. Ia terus berupaya untuk bagaimana menyelesaikannya. Melalui Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tenggara, ia bergabung. Dan setelah ia bergabung, ia mulai merasakan bagaimana di tengah-tengah masyarakat, bagaimana berdedikasi dengan masyarakat,
Dari hari ke hari ia menapaki kakinya. Apalagi di tengah bulan Ramadan ini, ia keluar sendiri dan datangi warga-warga yang tidak mampu dan memberikan bantuan agar mereka bisa setara dan bisa menikmati bagaimana sahur di saat Ramadan ini, bagaimana pula batal puasa di saat bulan Ramadan ini. Kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, terkadang mereka tak tahu siapa sang jenderal purnawirawan itu. Kenapa begitu mencintai rakyatnya? Meskipun ia terbilang saat ini memiliki kemapanan atau mapan ekonominya, tapi dengan melihat kondisi rakyat, ia sedih. Ia betul-betul berharap dan memberikan bantuan agar menyelesaikan semua masalah masyarakat Sulawesi Tenggara yang dia cintai ini. Karena dari sejak kecil, ia mulai menetapkan karirnya, dia bersekolah, hingga akhirnya ia masuk dan lolos menjadi seorang taruna akademi militer. Meski ia tahu kala itu begitu rumitnya seseorang SMA yang dari kampung, dan terus ia berupaya yang akhirnya ia lolos menjadi seorang taruna. Kita tahu bahwa seleksi di taruna akademi militer itu bukanlah segampang membalikkan telapak tangan. Singkat kisah, akhirnya ia bertugas. Bukan saja ASR bertugas dalam negeri, melainkan juga dia berbakti kepada bangsa-bangsa di dunia dengan melalui pasukan Garuda. Dari negara ke negara yang dibutuhkan oleh pasukan PBB, Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia mengutusnya untuk menegakkan keadilan dan mendamaikan dunia. Namun, akhirnya ia sadar apapun hebatnya dia berbakti di beberapa bangsa dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tapi dia akan sangat mumpuni dan dikenang ketika ia berbakti kepada masyarakat yang daerah yang dia cintai, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari 17 kabupaten kota yang dia lewati, membuatnya dia miris. Ia sedih. Bagaimana bangsa-bangsa ini, bagaimana rakyat Sulawesi Tenggara yang bisa bangkit? Maka ia coba mendekati mereka dan memecahkan kebekuan mereka agar mereka bisa mendapat pundi-pundi ekonomi di hari esok, serta berupaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Itulah yang menjadi awal cikal bakal ia membangun dan hidup. Agar lebih lengkapnya tontonan kita, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu akan menambah energi kita semua. Wow. Cikal bakal ia mencintai kampung halamannya. Dari sisi kemanusiaan tentu ia tersentuh sekali. Seorang Andi Suwangi Ruka yang setelah ia pensiun, seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal dan dianugerahi menjadi Letnan Jenderal atau Bintang 3. Ia berupaya untuk menunjukkan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara bahwa meskipun ia sudah purnawirawan, tapi ia juga masih mampu membuktikan dan ingin sekali berbakti kepada bangsa dan negara, terutama di wilayah masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasilnya dari hari ke hari, kemesraannya dengan berbagai masyarakat di 17 kabupaten kota terlihat.
sebagaimana yang kita kabarkan atau kita beritakan di berita-berita ASR terdahulu. Silakan simak yang terdahulu. Mungkin itu kata yang paling tepat untuk kita mengakhiri catatan ini. Semoga menjadi masukan kita semua, dan semoga ini merupakan tumpuan awal kita mencintai dan menyayangi ASR, karena dia selain tokoh militer di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, juga adalah dia seorang ayah dan bapak dari masyarakat Sulawesi Tenggara. Dari hari ke hari ia terus menuntun, ia terus memberikan bantuan kepada masyarakat. Satu demi satu ia bantu, yang pada akhirnya ditemukan berbagai macam persoalan yang dia temukan itu. Melalui program-program Partai Gerindra, ia mulai berikan sentuhan-sentuhannya sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ketua DPC Kabupaten Buton Rahman Puah menegaskan bahwa kita besar atau Partai Gerindra besar bersama rakyat. Demikian catatan ini saya ASR Buton menyampaikan, semoga kita semua bisa tersentuh sebagaimana sentuhan-sentuhan ASR di 17 kabupaten kota, terutama di wilayah Kabupaten Buton yang saat ini terus mengagung-agungkan bagaimana kehebatan ASR. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua bisa bersama-sama. Siapa kita? ASR. Andi Sumaharuka. Dalam kondisi seperti ini, maka yang perlu kita ini adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat yang paling bawah. Karena apa? Karena mereka ini yang paling merasakan, itu adalah mereka. Mengapa? Pada saat pasca PSBB, ya mau tidak mau kan ada sebagian yang dibatasi, karena memang baik itu waktunya maupun kegiatannya. Nah, mereka mau mencari makan di mana? Kita lihat bagaimana sulitnya mereka. Nah, tetapi kan pemerintah juga punya keinginan agar secara kesehatan memang kita ada masalah, tetapi ekonomi jangan sampai terkena. Sehingga ini perlu ada stimulus. Dengan berakhirnya berita ini, jangan lupa kita subscribe, karena subscribe itu akan menambah energi kita, terutama kalangan ASR. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus.